moments later. Hai sahabat YouTube, kali ini aku memperkenalkan pada kalian yaitu daun sembung atau tanaman sembung. Nah, daun sembung ini nama ilmiahnya itu Blumea balsamifera atau dikenal dengan sembung utan kalau di daerah Sunda, atau juga sembung lelet kalau di Jawa Tengah, kamandin di Madura. Itu kalau di Sumatera, terutama di daerahku, itu dikenal dengan daun capo. Nah, daun sembung ini sangat mudah berkembang biaknya ya. Dia hanya butuh tempat yang cukup lembab atau di dekat aliran air. Dia mempunyai tekstur daun yang berbulu, tuh sedikit berbulu, dan pinggirnya itu bergerigi. Daun sembung ini merupakan tanaman perdu yang tumbuh tegak, itu tingginya nanti bisa mencapai 4 meter. Kalau ini masih sekitar 1,5 meter ya. Memiliki daun yang bertangkai dan pucuk daunnya seperti ini. Mempunyai banyak manfaat, terutama pada bayi dan anak-anak. Nanti kita akan review manfaat-manfaat dari daun sembung. Nah, daunnya ini lebih ke seperti beludru ya. Ini biasanya digunakan untuk obat pilek, rematik, kembung, diare, ataupun demam. Biasanya dipercaya oleh masyarakat tradisional untuk pengobatan pada bayi dan anak-anak yang flu atau pilek. Nah, daun sembung ini sebenarnya tanaman liar ya, maksudnya tidak dibudidayakan atau belum dibudidayakan. Ini kalau kita untuk mengobati flu pada bayi dan anak-anak, kita petik daun ini sekitar 10 lembar. Tuh, kita petik daunnya. Ternyata cukup ngambil seperti ini ya. Kita petik sekitar 5 sampai 10 lembar. Tuh. Nah, kalau untuk mengobati kembung ataupun untuk panas, demam, itu kita cukup memetik 3 atau 4 lembar daun sembung. Nanti akan kita buat dulu, langsung kita praktekkan ya. Oke, kita cuci daunnya. Cuci bersih dulu. Kita cuci juga. Oke, untuk mengatasi flu ataupun pilek pada bayi dan anak-anak, masyarakat tradisional biasanya mempercayai dengan daun sembung ini. Nah, di sini kita masak air di dalam panci yang besar. Ini aku hanya mencontohkan saja ya. Jadi kita masak dalam panci yang besar air, lalu kita campurkan atau masukkan daun sembung tadi. Kita patahkan dikit seperti ini. Tuh. Ini kalau untuk mandi anak-anak atau bayi itu biasanya menggunakan panci yang besar ya. Ini aku hanya mencontohkan saja. Tuh. Nah, air rebusan ini nanti kita biarkan mendidih kan. Nah, air rebusan ini nanti digunakan untuk memandikan bayi ataupun anak-anak di pagi hari. Nah, dengan begitu hidung tersumbat ataupun flu si anak-anak atau bayi itu akan segera sembuh. Kalau untuk perut kembung, nah
Kalau untuk perkembung, ini daun sembung yang sudah bersih, yang sudah kita cuci tadi, kita lumuri menggunakan minyak zaitun ataupun minyak urut ya. Di sini aku sudah mengoleskan minyak urut ataupun minyak telon. Sudah mengoleskan minyak telon. Di bagian sini dioleskan minyak telon, lalu dilayur di atas api di kompor gini. Nah, tuh. Sampai dia agak sedikit layu. Tuh. Seperti ini. Oke. Sampai dia berbentuk seperti ini, lalu kita tempelkan, tapi tunggu sedikit dingin ya. Tempelkan ke perut anak-anak. Nah, ini hanya praktek saja ya. Nah, misalnya perut si anaknya itu kembung kan. Nah, jadi kita tempelkan daun ini ke sini, ke perutnya tuh, agar dia tidak kembung lagi. Ini jangan panas-panas tadi ya, agak sedikit dingin gitu. Tuh kan. Atau bisa kita tutupi saja menggunakan bajunya tuh. Nanti kalau sudah beberapa menit, ini bisa kita ganti lagi daunnya. Kita buat lagi seperti tadi. Nah, selanjutnya kalau misalnya si anak ataupun bayi demam, masyarakat tradisional itu biasanya mengompres kepala si anak menggunakan daun capo ataupun daun sembung ini tadi, menggunakan air hangat ruam kuku. Nah, ini bisa kita masak atau kita ramat menggunakan tangan, menggunakan air hangat kuku ya. Tuh. Nah, ini air hangat ataupun ruam kuku tadi, kita remas daun sembungnya. Tuh, kita ramat daun sembungnya gini. Setelah itu kita gunakan untuk mengompres kepala anak-anak ataupun bayinya. Kita bisa menggunakan ini ya, misalnya ini anggap saja kain. Ini hanya mempraktekkan saja. Tuh. Nah, misalnya anaknya lagi demam nih, jadi kita kompres menggunakan air daun sembung tadi. Tuh. Pastikan ini bisa menggunakan handuk kecil ya. Ini hanya untuk praktek saja. Handuk kecil ataupun singlet anak-anak gitu. Nah, kita bisa tempelkan ke kening si anak atau ke lipatan tangan ataupun kaki seperti kita mengompres biasa. Oke, demikian saja manfaat dari daun sembung yang dipercaya masyarakat tradisional untuk berbagai macam penyakit. Terima kasih.